Perhatian, tabung. Jadi teman-teman, seperti sudah kita pelajari di kelas, tabung dapat didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Ternyata tabung unik juga ya bentuknya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari tabung. Ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung. Dan dari video sebelumnya, teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tabung. Lalu sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri unik dari tabung, yang dimana tabung mempunyai dua rusuk. Yang dimana rusuknya itu ialah yang di atas sama yang di bawah. Dan alas dan tutup berbentuk lingkaran, yang ini juga ya kawan, sama yang di bawah. Mempunyai tiga bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang selimut, dan bidang penutup atau atap. Sebelum saya jelaskan muter yang di atas, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari tabung, dan teman-teman pun dapat mengenali apa yang dimaksud dengan tabung. Dan selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur dari tabung. Mari kita simak ya. Unsur-unsur tabung. Hai teman-teman semua, bertemu juga dengan saya, di mana saya akan membahas unsur-unsur pembentuk sebuah tabung. Jadi, unsur-unsur pembentuk tabung terdiri dari 1. Alas dan atap. Alas dan atap sebuah tabung adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah yaitu alas dan atas yaitu atap. Dan yang kedua, ada selimut tabung. Selimut tabung adalah sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atap. Dan yang ketiga, ada rusuk tabung. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Contoh soal tabung. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan aku Ella Lestari Siregar, yang dimana kali ini aku akan membahas tentang satu contoh soal tabung. Yang dimana dalam contoh soal tabung ini membahas tentang luas permukaan dan volume dari tabung. Yang dimana kita akan bahas. Mari. Yang pertama ada sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume dari tabung tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang luas permukaan, yang dimana dalam rumus luas permukaan adalah 2 dikali Pi kali R tambah T. Lalu teman-teman semua, di soal diketahui bahwa terdapat jari-jari yaitu 14 cm dan tingginya 10 cm. Kita akan mencari yang dimana satu luas permukaan. Mari kita cari. Oke. Yang pertama itu 2 dikali Pi. Ya pasti teman-teman semua sudah mengetahui Pi itu adalah satu soal yang angka yang dimana dapat memecahkan ataupun dapat dikali dengan satu yang diketahui. Contoh dari Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Dikarenakan di sini angkanya adalah 14 yang diketahui jari-jarinya, maka kita akan memakai Pi 22/7 dikarenakan kelipatan 7. Lanjut, Pi 22/7 dikali 14 ditambah 10. Dikarenakan 10 adalah tingginya. Jadi teman-teman bisa ngerti 10 dari mana, oke? Lanjut, di sini kita bisa menghanguskan 7-nya dengan cara membaginya dengan angka 14, yaitu angka 2. 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88. Yang di sini teman-teman, buka kurung, 14 ditambah 10 sama dengan 24. Dan 84 dikali 24 adalah hasilnya 2112 cm kuadrat. Jadi dengan singkatnya kita bisa mengetahui bagaimana cara mencari luas permukaan. Wow. Yang dimana hasilnya adalah 2112 cm kuadrat. Lanjut, dalam soal diberitahu juga agar kita mencari volume dari tabung. Nah, selanjutnya dalam soal diberitahu agar kita mencari volume dari tabung. Contohnya, yang dimana cara rumus volume adalah Pi dikali R kuadrat dikali T.
Dan kita akan mencarinya bersama-sama ya teman-teman. Simak. Yang seperti yang pertama tadi. Pi-nya akan dipakai yang 22/7 dikarenakan kelipatan 14 jari-jarinya. Dan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 10. Sebelum kita ke situ, di sini kita tidak bisa mematikan langsung 14 dengan 7 dikarenakan ada angka kuadrat. Dan kita harus mengkuadratkan hasil dari hasil dari 14 kuadrat. Di mana hasil dari 14 kuadrat adalah 196 kali 10. Dan dengan ini kita sudah bisa mematikannya dikarenakan 196 ini tidak memiliki kuadrat. Dan akar dari dan kelipatan 7 dari 196 adalah 28. Dan dikali 10. Dan lanjut teman-teman. Di sini kita sudah bisa membagi angka 196 ini dengan 7. Jadi hasilnya 22 dikali 28 dikali 10. Yang dimana hasilnya adalah 6.160 cm kubik. Kan ini adalah volume. Dan teman-teman, itu saja yang dapat saya ajarkan karena di sini kita sama-sama belajar. Dan apabila ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Terima kasih.